warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengdis Marusmayani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan karir pegawai untuk memenuhi tugas dari otomatisasi kepegawaian. Yang pertama, ada pengertian karir pegawai, yakni karir adalah suatu rangkaian perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman maupun aktivitas kerja selama rentang waktu pada kehidupan seorang individu, serta merupakan serangkaian aktivitas kerja yang berkelanjutan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai jenis sarana pengembangan karir pegawai. Di antaranya ada yang pertama, pengembangan karir yang berpusat pada organisasi. Maksudnya yakni pengembangan karir yang berpusat pada organisasi adalah jenis karir yang berfokus pada pekerjaan dan mengidentifikasikan kemajuan logis kepada karyawan dalam organisasi. Dan yang kedua, pengembangan karir individual dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan pengembangan karir mencakup yang pertama, prestasi kerja, dan kemudian ada exposure atau promosi diri. Menurut Marwansah, pada tahun 2012 mengemukakan bahwa sarana pengembangan karir meliputi keterampilan, pendidikan, dan pengalaman serta teknik-teknik modifikasi dan perbaikan perilaku yang memberikan nilai tambah sehingga memungkinkan seseorang untuk bekerja lebih baik lagi. Poin selanjutnya yakni poin ketiga, yakni tujuan pengembangan karir. Tujuan dari seluruh program pengembangan karir adalah untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di organisasi saat ini dan di masa yang akan datang. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir pegawai. Yang pertama, yakni prestasi kerja yang memuaskan. Yang kedua, pengenalan oleh pihak lain. Yang ketiga, kesetiaan pada organisasi. Yang keempat, pembimbing dan sponsor. Yang kelima, dukungan para bawahan. Yang keenam, kesempatan untuk bertumbuh. Yang ketujuh, jumlah pegawai. Dan yang kedelapan, ukuran organisasi. Selanjutnya, ada manfaat pengembangan karir, yakni yang pertama, meningkatkan tanggung jawab. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan potensi seseorang. Yang ketiga, meningkatkan otonomi. Dan yang keempat adalah menambah tantangan dalam bekerja. Dan yang terakhir, ada jenis sistem pengembangan karir yang memuat mutasi dan promosi. Yang pertama, ada promosi, yakni suatu perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Perubahan ini biasanya akan diikuti dengan meningkatnya tanggung jawab, hak, serta status sosial seseorang. Dan yang kedua, ada mutasi, yakni merupakan bagian dari proses kegiatan yang dapat mengembangkan posisi atau status seseorang dalam suatu organisasi. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.